Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa sejenak dalam hati. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 242 ayat 1 dan 2. Tuhan Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, diambil dari titah yang pertama dan maksudnya. Hukum Tuhan titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 2 dan 3.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari PKJ 205 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan melalui epistel pada minggu hari ini yang diambil dari Markus 1 ayat 40 sampai 45. Kita baca secara responsoria. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Kami mulai dari ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita dengarkan warta jemaat.
Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus. Mari kita dengarkan warta gereja kita Minggu 21 Januari 2024. Warta yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias, dengan topik minggu Allah tempat perlindungan kita atau Debata do Haposata. Yang kedua, anak lahir pada hari Sabtu 13 Januari 2024. Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi Bapak Jackson Marpaung SH dan Ibu Trimari Mulyanti Siombing dari Wik Batam Kota. Anak dan ibu dalam kondisi sehat. Yang ketiga, jemaat baru mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru gereja kita. Yang pertama, Bapak Putra Uca K. Simanjuntak dan Ibu Edwita T.Y. Sitorus bersama dengan dua anak mereka. Mereka pindah dari HKBP Immanuel Resort Kelapa Gading. Alamat mereka di Bukit Indah Sukajadi, Jalan Bukit Indah Raya nomor 8, masuk ke WIK Batam Center. Yang kedua, Ibu Marida Boru Aritonang yang pindah dari HKBP Immanuel Resort Kelapa Gading. Alamat rumah di Bukit Indah Sukajadi, Jalan Cemara Mas nomor 25, masuk ke WIK Batam Center. Yang ketiga, keluarga Bapak Ronald Marudut Tua Silain dan Ibu Anna Mariani Siombing bersama dengan satu anak mereka. Mereka pindah dari HKBP Tiberias Nongsa Resort Batam. Alamat mereka di Punggur, masuk ke WIK Taman Baloi Punggur. Keempat, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tidak menjadi jemaat kita lagi. Keluarga Bapak Doprin Erwin Pristom Manalu dan Ibu Naomi Elpana Sari Marlina Silitonga bersama dengan satu anak mereka, dikarenakan mereka sudah pindah ke HKBP Immanuel Bida Ayu Resort Barelang. Yang kelima, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah, yaitu Prengki Julius Napitupulu, anak dari Bapak S. Napitupulu dan Ibu N. Boru Simanjuntak, jemaat HKBP Batam Wik Batam Kota, dengan pasangannya Yunike Wilna Sialagan, anak dari Bapak Peltu Purnawirawan B. Sialagan almarhum, dan Ibu SR Simamora SS dari GMII Jemaat Ebenezer Batam Center. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada Sabtu 27 Januari 2024 di Gereja HKBP Batam Resort Batam, masuk pukul 10 WIB. Yang keenam, syukuran Bona Tahun Baloi Kolam 2. Minggu 28 Januari 2024 diadakan syukuran atau Bona Tahun WIK Baloi Kolam Sektor 2 yang bertempat di Gedung Sekolah Minggu Baloi Kolam, masuk pukul 10.30 WIB. Yang ketujuh, sermon Parhalado HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh Parhalado HKBP Batam bahwa pada Selasa 30 Januari 2024 kita akan mengadakan kembali sermon Parhalado yang bertempat di ruang sermon, masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kepada seluruh Parhalado untuk dapat mengikuti sermon tersebut. Kedelapan, ibadah awal tahun HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Batam bahwa pada Rabu 31 Januari 2024 gereja kita akan mengadakan ibadah awal tahun sekaligus launching tahun Oikomene Inklusif bertempat di HKBP Batam, masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kepada seluruh jemaat agar dapat mengikuti ibadah tersebut. Yang kesembilan, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan
bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. 10 sumbangan. Yang pertama, bunga altar. Pada minggu ini sumbangan dari keluarga P. Panjaitan Boru Lumban Tobing. Terima kasih atas sumbangannya. Yang kedua, gereja kita menerima bantuan percetakan amplop persembahan dari Krisya Gavrila Wira Panjaitan Wik Batam Center sebesar 6 juta. Terima kasih atas sumbangannya. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, para halado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat iman, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Yang ke-12, keuangan. Saldo akhir per 20 Januari 2024 berjumlah 407.414.877 rupiah. Demikian warta gereja kita minggu ini. Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan 2. Damini debatana sumurung sian salut naroha imana mangara moti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita saluhuna. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ketiga setelah Epifanias ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina
suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu sahana. Biasanya kita merasa nyaman dengan apa yang kita miliki. Sekali lagi, kita merasa nyaman dengan apa yang kita miliki. Buyu pastihon, kebanyakan kita yang hadir di sini merasa nyaman dengan sejumlah uang yang mungkin kita miliki, yang mungkin kita kantongi. Merasa nyaman. Kita merasa nyaman dengan barang-barang yang mengitari kita, mengelilingi kita. Orang merasa nyaman dengan handphone yang dia miliki. Ya au lau merapot lau sahak nama tu parapot anon, tiba-tiba handphone kuda kubuan tinggal di jauh. Lalu saya pulang, mula udah tu jauh mangala handphone, karena saya merasa nyaman dengan apa yang saya miliki. Itu perasaan aman. Sebagai pendeta, saya merasa nyaman dengan apa yang kita miliki di gereja ini. Nasugut tiki marjamida zamanuk pagi, setengah jalan ibadah, saya merasa kecewa. Kenapa? Karena saya merasa nyaman dengan fasilitas-fasilitas yang ada di gereja ini. Pada kubu betong be buku dekku, ayenga adong videotron. Dengar buku debe. Dakuan kebetulan handphone ku tinggal hon di jauh. Rupanya setengah ibadah videotron makulum gulap sudah. Rupanya rasa nyaman itu tidak bisa ditaruh ke dalam benda, ke sebuah benda. Jenaraku neng hu telepon tim IT nggak bisa saya telepon, handphone saya tinggal. Kubereng wajah-wajah namar minggu tidak bawa buku ND, tidak bernyanyi. Jenaraku di dang nanek pazupang do videotron tu gerijaon, nanek pazupang do di batado oraku. Bisa saya selesaikan sendiri. Bukan di fasilitas-fasilitas ini rasa nyaman. Alai nanek pazupang do di batado untuk ibadah hari ini. Selesai sendiri. Saudara-saudara, persoalan rasa nyaman dengan apa yang kita miliki terkadang membawa kita jauh mempertuhankan apa yang kita miliki itu sendiri. Menempatkan, meletakkan, menjadikan benda itu atau apa yang kita peroleh itu sebagai ilah, sebagai Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, istilah yang familiar, istilah yang viral saat ini adalah istilah teknologi. Teknologi yang semakin canggih. Manusia berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi. Duk pada jami tau peau. Rupanya teknologi itu sederhana. Tidak seperti yang diagung-agungkan orang. Tidak seperti yang kita keramatkan.
Kan teknologi itu sederhana, itu sudah ditulis oleh Socrates 300 tahun sebelum Masehi dalam bukunya. Dia angkat dua kata istilah tekne dan logos. Tekne itu teknis, tekne itu pekerjaan, logos itu adalah studi ilmu. Berarti teknologi itu adalah hanya sebatas studi pekerjaan. Tetapi saudara-saudara, manusia mengagungkan, manusia mendewakan, manusia merasa amankan dalam dirinya produk hasil daripada teknologi. Saudara-saudara, kalau kita bekerja dengan teknik, kalau kita mengelola sesuatu, mengubah sesuatu, sebenarnya sudah ada di dalamnya teknologi. Sadahau ditobang, lalu pohon itu diubah menjadi perahu kecil. Ada proses teknologi di dalamnya. Atau sebuah mobil yang sangat mahal, yang menjadikan mobil itu mahal bukan bahan bakunya. Paling tidak 100-an kilo do bosi maban mobil. Paling tidak 1/10 bahan bakunya nilai mobil itu. 9/10 itu adalah kemahalan teknologi itu. Selain ulang teknologi itu hanya sebatas studi pekerjaan. Tapi produk teknologi, hasil teknologi didengung-dengungkan, diagungkan, didewakan orang-orang pada saat ini. Maka saudara-saudara, dari istilah tekne dan logos, teknologi adalah kemampuan mengolah, kemampuan membuat benda atau sebuah bahan menjadi alat yang berdaya guna untuk maksud tertentu. Menjadi alat yang berdaya guna. Maka hasil teknologi itu adalah tools, alat yang berdaya guna. Bukan untuk didewakan, bukan untuk dituhankan. Dia menjadi alat. Mula matu videotron nak kaning gawe narohakku menasugut. Ini videotron ini hanya alat, bukan Tuhan bagi saya. Kok saya terhambat bertemu dengan Tuhanku ketika alat ini rusak? Dak sukko tau pacupang dohuk di bata. Ketika tools itu, alat itu tidak berdaya guna lagi. Saudara-saudara, dari situ jelas teknologi itu sangat berguna. Itu sangat berguna. Sekarang tidak ada lagi orang menulis surat, mabay surat tunahina holongan na tuhuta, buka WA, email dan lain sebagainya. Sangat berguna. Tetapi ada bahaya daripada teknologi itu sendiri. Ketika kita mengidolakan, menjadikan teknologi itu sebagai idol dalam hidup kita. Yang pertama, kita memiliki rasa sombong, atau kita memiliki rasa yakin diri yang berlebihan akibat teknologi. Adong kosahala Raja Margwarsi Hosea di Perjanjian Lama, Raja Hosea. Dia berhasil mengembangkan teknologi perang yang sangat mutakhir pada zamannya, yaitu kereta berkuda dengan peralatan yang sangat canggih yang tidak dimiliki oleh pihak lawan. Maka Raja Hosea yakin peperangan tidak mungkin gagal. Beberapa tahun sebelum Raja Hosea menjadi raja, arogansi kesombongan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Hosea. Kebetulan namanya sama, Raja Hosea dan Nabi Hosea. Ketika Nabi Hosea berkata, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu dan pada banyak pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu dan segala kubumu akan dihancurkan.
Hosea 10 ayat 13 sampai ayat 14. Karena kesombonganmu maka kubumu akan dihancurkan. Saudara-saudara, Nabi Hosea menegur Raja Hosea bukan di strategi perangnya, tapi Allah melalui Nabi Hosea menegur raja yang mengandalkan teknologi daripada Tuhan. Tidak mungkin kita kalah, teknologi kita sudah maju. Mereka kalah. Maka saudara-saudara, apa yang kita miliki produk daripada studi pekerjaan kita terkadang membawa kita kepada kesombongan. Terkadang bawa kita kepada kesombongan. Saudara-saudara, bahaya sekarang manusia itu sudah bermerek. Mereknya ditentukan oleh merek apa yang dia miliki. Harga diri manusia atau keadaan manusia itu ditentukan dengan apa yang dia miliki, brand atau cap apa yang dia miliki. Coba kita lihat, tuaya komajok kamang dohotak kainang. Brand apa yang menempel atau apa yang saya miliki, itu yang menentukan brand saya. Imahajul mau. Jadi berlomba-lomba untuk sebuah merek, dan dia merasa yakin sehingga memunculkan kesombongan. Atau yang kedua, apa yang kita miliki atau teknologi apa yang kita miliki memunculkan rasa percaya diri yang berlebihan. Pentingkah percaya diri? Penting. Tetapi ketika kita memiliki self confidence yang berlebihan, rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga kita mempercayai kita sendiri dan mempercayai apa yang kita miliki. Ya, dorata tonton film Titanic. Saya mau berarti menonton film Titanic. Jelas sangat don film yang trending saat itu. Titanic. Kasus kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912. Kapal yang dirancang dan dibangun selama beberapa tahun dan teknologi yang paling modern pada zaman itu. Kapal inilah kapal yang paling canggih peralatannya, kapal yang paling kuat, kapal yang paling cepat, kapal yang paling besar, kapal yang paling bagus dan paling mahal. Dengan rasa percaya diri yang berlebihan, orang-orang berkata atau pencipta kapal itu berkata, ini adalah kapal unsinkable, kapal yang tidak bisa ditenggelamkan, kapal yang tak tertenggelamkan oleh siapapun. Bahkan konon katanya pencipta kapal itu katakan, Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Unsinkable. Akan tetapi saudara-saudara, pada pelayaran pertama kapal Titanic itu, kapal itu hanya menabrak sebongkah es. Lalu konstruksi dindingnya robek, air masuk. Beberapa jam kemudian tubuh kapal itu menjadi pecah pada dua bagian. Lalu ia tenggelam ke dasar samudra. Di film ini mulai berkamu, kapten kapal itu hanya berkata, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin kapal secanggih ini tenggelam. Unsinkable. Rasa percaya dirinya terlampau percaya diri, menggeser kepercayaannya kepada Tuhan menjadi percaya
kepada diri sendiri. Saudara-saudara, ini yang diingatkan oleh penulis kitab Mazmur ini. Dalam ayat 11 dia katakan, jangan menaruh percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila hartamu makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Di hata-hata di dok. Unak pangasahok kamu pangarupaon, jala unak kagijako kamu nanidobo, unang mamangapian rohamuna digadda-gadda nih sinamot. Lapar julu berengotak satrupuki. Ketika kita menempatkan benda menjadi sebuah ilah, atau ketika kita menempatkan tujuan hidup, apa yang akan kita peroleh menjadi sebuah idol, sebuah Tuhan, maka hati-hati, kita akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh benda itu. Kita akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang kita inginkan dalam tujuan hidup kita itu. Di ayat 10 ada di dokon, dengan pemerasan dan dengan perampasan. Saudara-saudara, untuk memperoleh itu, untuk mencapai itu, tidak menghargai lagi nilai-nilai kemanusiaan, atau tidak menghargai lagi manusia. Untuk memperoleh apa yang kita inginkan, yang kita jadikan idol, yang kita jadikan Tuhan atau ilah dalam hidup kita. Ketika itu kita pertuhan, ketika itu kita jadikan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara-saudara, persoalannya bagaimana kita menempatkan apa yang kita miliki tadi. Ibu bapak, kembali kepada istilah tekne dan logos tadi. Teknologi itu hanya sebatas studi pekerjaan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan, apakah itu berdaya guna bagi hidup kita? Bukan menempatkan benda itu menjadi Tuhan dalam hidup kita, bukan menempatkan benda itu menjadi idol, menjadi ilah dalam hidup kita. Apakah itu berdaya guna bagi kehidupan kita? Saudara-saudara, tidak ada dari antara kita yang hadir di sini yang tidak memakai hasil teknologi. Mikrofonon teknologi doon, pakaianon hasil teknologi doon. Tetapi hasil teknologi itu adalah untuk dipakai dan digunakan menjadi berdaya guna, bukan untuk diidolakan. Napa dua kok dihawa karena hinaholongan di bagasan kuan Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita merasa senang ketika kita memiliki sesuatu hal yang membuat kita menjadi senang? Alusna sonang. Mula mamusia nakik tu video tronon, dung tabain video tronon sebagai uluan ni huriau, sonang doro hapat dita, sonang. Alaniaha ada sebuah pencapaian, ya, ada sebuah pencapaian. Biasanya orang senang dengan pencapaian-pencapaian yang dia kerjakan, pencapaian target. Sonang doroham molo di parna puna hoko barang natung macayarga alusna sonang. Sonang doroham molo dong bagas diho jabu diho nabagak sonang. Atau adakah orang tua yang tidak senang ketika dia memiliki anak? Tidak ada, senang. Sonang roha ala ni parna punahon. Habis asitongna bukan di dalam proses kepemilikan itu, kesenangan itu,
tetapi dalam proses bagaimana hubungan kita dengan orang atau dengan siapa yang memberi apa yang kita miliki itu. Ayat onom di bagasat turpukot di dok. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Di bahasa Batak di ayat 2 di dok, guru di debatado hatua okku do hamuliaku partano batoan ni hagogo okku marhaposan tu debatado. Maka saudara-saudara, apa yang kita miliki, apa yang dimiliki oleh gereja, apa yang kita miliki manang nadia petahoi, bukan di situ letak kesenangan ketenangan. Alai parpesal medidok. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Maka apa yang saya miliki, maka apa yang dimiliki oleh gereja kita, maka sarana-sarana yang kita miliki, yang kita lihat saat ini adalah hanya untuk mendayagunakan agar kita merasa tenang bersama-sama dengan Tuhan. Guru di debatado hatuauku dan guru di na adong diau. Pemasmur di sini dia katakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Maka saudara-saudara, ketenangan dia tidak ditentukan oleh apa yang dia miliki, tapi ketenangan dia ditentukan oleh hubungannya kepada yang memberi itu, Allah. Holat tu debatado hatuauku dohot hamuliauku. Holat tu debatado hatuauku dohot hamuliauku. Si lehon ni debata daktuk mabahenau sonang rap dohot debataku. Alan itu dihamokan ahina holon berarti bukan tergantung daripada kuantitas apa yang kita miliki, tapi tergantung kepada kualitas hubungan kita kepada Tuhan. Alanido benedokibana di ayat 10, hanya angin saja orang-orang yang hina. Di bahasa Batak didok hosasabingdo yang gozolma manusia. Hosasabingdo. Jala di hati Indonesia didok pada neraca mereka naik ke atas, pada neraca, pada timbangan, tetapi mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Hosasabing doang gojolma. Saudara-saudara, sasi tongna ya mulut tapi kiri go perdelan ning ulud dah ba. Ai hola perputaran ni hosasabing don hanya perputaran nafas. Tapi sebenarnya kenapa manusia itu hidup? Karena ada nafas. Karena ada angin yang berputar dalam tubuh manusia itu. Jadi wajar do melujuk-juk di dok ai. Bahasa mati mana? Mulina. Ala lupa marhosa. Basi mati mana? Ala dang marhosa. Sebenarnya simpel dong ngulun jolmon, hanya perputaran nafas. Molo di perjanjian lama di dok hosa alogo ni debata na dio bucon tubungbung ni igung ni jolmai asa marhosa hangulua jolmai. Maka ketika nafas itu ditarik, ketika nafas itu tidak ada lagi, maka manusia akan mati. Atau molo hosa sabing do jolmai, kalau hanya angin saja orang-orang manusia itu, maka dia katakan percayalah kepadanya setiap waktu dan curahkan isi hatimu di hadapannya, sebab Allah ialah
tempat perlindungan. Percayalah, marhapo satu debatama ho, ulang marhapo satu arta, ulang marhapo satu sinamot, ulang marhapo satu apa yang kita miliki. Percaya kepada Tuhan Allah. Aisyad debata doi. Percaya kepada Tuhan Allah. Kalau ni kebira Jumat tado, ay hosa sabing do HP nguluon. Maka hidup ini senantiasa akan berakhir. Hidup ini akan berlalu. Hidup ini dilimitasi oleh waktu. Atong molo parsatokina do nguluon. Didok parpesal menon. Sai marhapo satu ibana maham. Useho kamu marohamuna tujuluna debatado kaposakta. Hanya berpengharapan kepada Allah. Oke, muluh paula nakisan na perjului. Ketika kita berpengharapan kepada Allah, menjadikan Allah itu menjadi Tuhan dalam hidup kita dan tidak digantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Dialah Tuhan pencipta hidup kita. Atok kape akamang dohotak kainang sonang nirohana manguluok kape molo niraju maddo zonok ibatu debata molo niraju maddo debata hatuao dihita di perdalanan ninguluta ido sonang ningulu molo niraju maddo zonok tu debata enggo marpakirimo tuartai do hita enggo marpakirimo tu proses pencapaian target do hita di bagasang nguluon molo gagali stres do hita molo gagali putus asa do hita molo magui manang na molo masurbui stres do hita molo tusi do hita alai molo marhapo satu debata hita disadok perdalanan ningulutta sonang ma rohatta atok sehalinai mahuzaha ayatonomi. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Atong dihamuak kana hinaholongat di bagasan kuala Tuhan Yesus Kristus. Hubuk kana king marhita istilah teknologi, teknologos, studi pekerjaan. Maka apa-apapun yang kita peroleh dari hasil teknologi, dari hasil pemikiran manusia, itu menjadi alat yang berdaya guna untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Salnai ulang, itu menjadi alat, tools, barang yang berdaya guna untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan di topahodo kami marhite-hite parbinotoan namar perbuihon aka hamaloon hamalon ni hajol maun merperbuihon aka teknologi aka hamajuan alai marhiti-hiti hatam sadarion dia jari hodo kami asa unang marhaposak kami tusi alai marhaposan tuho si lehon teknologi di bagasang ulunami namang alehon alani pasupang sumahami oleh Tuhan asa sonang rohanami pacupang dohoto zala sonang ni rohanami oleh Tuhan hodo na patupakon alani marhapo satu homa hami disadok perdalanan di ngulunami
marhapo satu homa hami disadok akaulon nami sonang ni rohanami hape dada ditotuhon ahanahu parnapunaho kami nangakasinamo pe alai sonang ni rohanami hape molorap pami dohoto alani pasu-pasu mahami pasu-pasu maparsauran nami pasu-pasu masado ruas ni huria mona le Tuhan namar hapo satu hodo hami saihoma sumarihon saluhutna akan narikot di bagasangulu nami jala saihoma namangalehon hobartulomo ni roham aha na pinarsita ni rohanam atok pasu-pasu maparsauran namion gabi pilihan na hutsus dia dopam papos maruhanami disi mangasahong kornena mu Yesus Kristus Tuhan nami asiroham diam amin tapasahak mapiliatta marede mahita Tuhanku, tiada benar
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nafas juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.